Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diizinkan mendengar sedikit daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga kita pada malam hari ini diizinkan berselawat dan bersalam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga pada hari ini, Masya Allah, banyak banget nih Habib yang hadir, Ustaz. Banyak nih. Ini di dalam satu kepengurusan habis nih, hadir semua. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bentuk daripada tanda cintanya Allah, tanda cintanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan istijabah doa berarti. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW yang pada malam hari ini juga bentuk daripada sababiyah, bentuk tanda cinta, bentuk tanda yang ajaib sebenarnya, Ustaz. Kenapa dikatakan yang ajaib? Karena semuanya bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak akan terjadi acara seperti ini kalau kita nggak paham, kalau kita tidak mengikuti, kalau tidak memahami daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sababiah acara seperti ini, kalau dikatakan ini para ustadz bisa menilai nih, kalau udah beginilah bentuknya, ya mudah-mudahan istijabah dan jadi sababiahnya kita insya Allah bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terlalu istimewa acaranya, Masya Allah. Berapa lama nyiapinnya, San? Nyiapinnya berapa lama? Hah? Terlalu istimewa. Ustadz Zaidun ini terlalu istimewa. Dia kumpulkan semua. Ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Yusuf. Satu hari nyiapin acara kayak begini, Masya Allah. Ustadz Aslam, Ustadz Khalid, nih para habaib nih semuanya. Ada Habib Ali. Gak ada yang gak kenal Habib Ali. Semuanya di Medan kenal Habib Ali. Hah? Ada yang nggak kenal sama Habib Ali? Bukan orang Medan berarti dia. Ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahanlah ini menjadi satu kebaikan yang mana Allah turunkan, karena tandanya muncul semua. Masya Allah. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, Ustaz? Mudah-mudahan istiqomah. Allah jaga Ustadz kita, ya kan? Dijaga dari pemahaman, dijaga dari perjalanan, ya kan? Dijaga dari segala sesuatu yang dibenci oleh Nabi, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjalan di alam dunia bisa menjadi sesuatu hal rujukan. Karena banyak orang memahamkan ilmu agama Allah tapi dia pilih-pilih. Banyak orang yang mengetahui perjalanan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia nggak kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi yang terbaik. Nggak mungkin umatnya setengah-setengah, nggak mungkin. Nabinya Nabi terbaik, umatnya wajib umat terbaik. Hanya saja
bagaimana kita berpikir dengan akal kita yang sedikit ini? Akal sudah sedikit disuruh timbang yang banyak. Masya Allah, mujahadah itu. Jangan pernah menyalahkan orang kalau dia tidak karena syariat. Begitu juga jangan pernah membenarkan orang kalau tidak karena syariat. Standarnya sebenarnya semuanya, nggak susah-susah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, katakan sesuatu itu kalau dia benar walaupun pahit. Masya Allah. Pernah dengar nggak? Pernah ngelihat, bukan dengar. Kalau anak-anak dibawa ke dokter, nah, ini sering kejadian ini. Begitu dokternya menghampiri seorang anak, apa yang terjadi di anak? Nangis, meronta-ronta. Bahkan dokter ditunjang dan dipukul. Kenapa? Dia mau kasih obat, pakai sun, sakit. Jadi ketika ilmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar kayak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke diri manusia, ngeronta diri kita menerima kebenaran. Karena dasarnya kita dalam keadaan seperti ini. Makanya sebagian ulama mengatakan syarat mendapatkan ilmu syariat yang benar, dia mesti rapikan dulu dirinya. Hatinya harus bersih, pikirannya harus bersih. Kalau orang-orang dulu mau dapatkan ilmu, ada yang puasa, ada yang zikiran. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, menurut versi guru Imam Syafi'i adalah ilmu tersebut adalah nur. Nur nggak mungkin datang kalau bukan ke tempatnya nur, nggak mungkin. Kalau kata Imam Syafi'i, beliau istaka dengan gurunya ya, Sayyidina Al-Waqi, sakautu ila waqi su'a hifdi. Ya imam, ya guruku, aku kok susah ngafal sekarang. Padahal sebagian riwayat mengatakan Imam Syafi'i itu kalau terbuka dua halaman, yang satu ditutup dulu, takut dua-dua kehafal. Radhiyallahu anhu. Kenapa? Tapi dia masih ngeluh begini dengan Sayyidina Waqi. Aku khawatir. Akhirnya dijawab dengan Sayyidina Waqi, ilmun nur la yuhda lil asi. Ilmu itu kata gurunya Imam Syafi'i adalah dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur yang Allah mau beri, ilmu itu adalah nur, cahaya. La yuhda lil asi, nggak bakal diberi kepada seseorang yang ahli maksiat, nggak mungkin. Jadi bagaimana supaya kita dapat? Ya kita banyak-banyak istighfar dulu, kita banyak-banyak salawat atas Nabi Muhammad dulu, kita banyak-banyak khidmat sama kita punya guru dulu. Sendalnya dirapikan, dia berdiri, kita berdiri, gerak-geriknya diperhatikan, guru perlu apa diletakkan. Makanya kebanyakan murid awal-awal begitu sama guru. Wah, berarti nggak adil dong, guru ngacungin kita orang deh. Enggak, itulah tarbiyah. Itulah tarbiyah. Sebelum mendapatkan segala sesuatu, kita ada mujahadah dulu, kita sakit dulu, kita merintih dulu. Setelah itu semua datang, nih orang udah sabar, insya Allah ilmunya masuk dengan sendirinya. Apalagi sudah ridho gurunya. Kalau untuk urusan ilmu, ridhonya dari guru. Kalau untuk urusan kehidupan, ridhonya dari orang tua. Kalau untuk urusan harim, ridhonya dari mertu. Iya dong. Kalau mertua nggak ngasih, nggak bisa suatin. 3 orang tua di alam dunia, guru, orang tua kita yang melahirkan dan mendidik kita. Begitu juga dia yang memberi anaknya untukmu. 3. Jangan diobrak-abrik. Saya sudah rapi dengan orang tua saya, tapi dia kurang ajar dengan gurunya, nggak bakal dapat ilmu. Ilmu itu jalurnya di guru. Jangan paksa minta ke yang lain, nggak nyambung itu semua, ada tempatnya. Benar nggak? Jangan dipaksakan karena semua ini datang dari Allah, semua ini datang dari Nabi Muhammad SAW. Ente paksa semua pikiran orang jadi satu. Jangan. Urusan habaib suruh dia didoa. Paham nggak? Urusan orang kaya suruh dia fasilitasin dakwah. Jangan suruh dia doa. Lain.
Ustadz yang punya ilmu suruh dia ceramah, ajarkan ilmu agama Allah yang benar. Jadi nggak bisa yang dicampur-campur. Ini Habib kok udah begini, ini Ustadz kok udah begini, ini orang kayak ya nggak nyambung. Kita semuanya untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, bukan untuk pribadi diri-diri masing-masing. Nggak mungkin satu orang kumpul dalam 3 bab, nggak mungkin. Ayo, siapa yang kaya di sini? Siapa yang ilmunya tinggi juga di sini? Siapa juga yang dia punya zuriat ke-5, ke-7, ke-10 jelas? Ayo, berdiri sekarang orangnya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi, mustahil. Allah nggak adil berarti. Kalau fasilitas doa ada di para habaib, ingat mereka hafal sampai Nabi Muhammad, atau ke-10-nya, atau ke-20-nya, atau ke-30-nya, dia rapi disusun. Wajar doa mereka tanpa hambatan. Husnudon kita umat. Begitu juga para ustadz mendapatkan ilmu yang banyak. Sampaikan kepada siapapun. Jangan nanti di dalam suatu keadaan, loh Habib yang ngajar, nggak mesti. Yang mengaku dirinya mempunyai ilmu dia yang sampaikan. Dia tanggung jawab dunia, dia tanggung jawab besok di akhirat. Itu baru pas. Ustadz udah duduk, Habib duduk di sebelahnya, ada orang yang nggak kelihatan. Siapa itu? Orang kaya. Dia siapkan minum. Betul nggak? Kalau dakwah ini tak terjadi, mimpi. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina ada Sayyidina ada Sayyidina sama nggak jenis dan macamnya, kriterianya sama. Semua mereka pemberani, semua mereka orang paling kaya, semua orang mereka paling banyak ilmu. Tapi lihat, masing-masing porsi mereka kerjakan sesuai dengan babnya, tanpa gesekan. Pantang terdengar sama Sayyidina Utsman, dia langsung keluar, ini urusan saya. Tapi nggak dikatakan bahwasannya Sayyidina Abu Bakar nggak mampu. Hebat nggak? Sayyidina Ali di mana saat itu? Nggak kelihatan. Tapi semua permasalahan agama setelah tidak ada Nabi Muhammad, datangnya ke Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina bilang kalian nggak bisa jalan dengan agama kalian tanpa saya? Nggak pernah. Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar. Jangan coba ganggu Nabi Muhammad, saya duluan terbang. Tapi nggak pernah mengatakan bahwasannya Sayyidina Utsman pengecut. Paham nggak ini semua? Jangan diobok-obok syariat itu. Kok Ustadz Zaidul nggak mau ke ini? Kok Ustadz yang ini nggak mau ke sini? Kok ini kok nggak mau? Ya Allah, dikiranya main catur apa? Ini mesti dipahamkan, semuanya berada pada posisinya. Tukang hadroh, biarin dia hadroh. Kalian sampai ke surga gara-gara hadroh. Nggak ribut. Ulama silahkan sampai ilmunya, sampai ke surga sesuai dengan jalur itu dengan Nabi Muhammad, masuk surga. Ada orang sapu-sapu, tadi sebelum majelis ada yang nyapu karpet, nggak kelihatan sekarang, mana orangnya? Dia sapu karpet, dia bersihin karpet. Masuk surga? Masuk, gara-gara mau bikin kehadiran Nabi Muhammad, masuk, ikut. Mana orangnya sekarang? Nggak ada. Duduk di depan juga enggak, mungkin lagi tidur deh kali, istirahat capek. Habis kelar acara kita pulang semua, ada yang cuci piring nggak kelihatan. Dia mana dia orangnya? Beb, saya yang cuci piring, nggak kelihatan. Masuk surga nggak? Masuk, bersihin makanan. Jadi Nabi Muhammad SAW ini rahmat. Jangan karena akal kita yang kecil kita hukumkan semuanya benar dan salah, suka-suka dewi. Repot nanti, besok tanggung jawab kita. Menyalahkan, membenarkan orang karena otak pribadi, bukan membenarkan dan menyalahkan orang karena syariat. Yang diminta sama Nabi Muhammad apa? Yang diminta sama Allah apa? Syariat. Faham, omongkan. Nggak faham, wallahu a'lam. Selamat. Tapi jangan, kadang-kadang kita ngegas mulu bawaannya, akhirnya ujung-ujungnya kita pratal-pretel di jalan, berantakan karena belum mau letakkan pada masing-masing pada tempatnya. Orang tua di mana dudukkan? Ini sebenarnya bukan tempat duduk saya ini orang tua emang di depan sini. Nabi Muhammad udah pas. Di mana para yang umurnya di bawah umur Nabi Muhammad duduk di depan sini. Adab kami Muhammad. Terus di belakang Ustadz di belakang Ustadz. Dudukkan posisi Anda semua di posisinya. Jadi nggak ada ngeributin orang. Orang tua dudukkan di depan. Kemudian para mubalik atau Ustadz yang siap khidmat sama orang tua duduk di sini.
Habis itu seterusnya. Kalau itu terjadi di alam dunia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itulah yang diminta Allah. Allah katakan di dalam Quran, "Lau anna ahlul qura amanau wattaqau", beriman dan bertakwa. Iman dan takwa, zahir dan batin. Sebagaimana yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, tidak dikatakan kalian beriman sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian melebihi. Waduh, ini berat nih, berat kita ngerjakan ini. Sebelum kita mencintai saudara muslim kita melebihi diri kita. Semua ini muslim. Hati-hati ini pemain ketiga. Hati-hati pemain ketiga. Hasud, hasod. Nah, dia pokoknya kerjaan itu aja nih. Pemain ketiga. Jadi kita lagi jalan berdua, ingat orang ketiga. Hati-hati mau diganggu dengan benda yang ketiga. Subhanallah, Allah wujudkan dia tak terlihat. Hati-hati. Ada tabayun, ada berbicara satu sama lain. Untuk apa? Supaya tak terjadi permasalahan satu sama lain. Hati-hati. Ada orang ketiga ini selalu Masya Allah ini. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita selamat semua, barokah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih pemikiran yang luas, dan standar memikirnya pun memikir kayak mana pemikiran para anbiya, para orang-orang soleh. Tujuannya biar selamat. Kalau pola pikir kita pun salah, ya salah hasil daripada syariat yang kita pahamkan. Makanya dibutuhkan talaki antara syekh ke syekh. Kenapa? Karena syekh ini belajar dengan syekh ini belajar dengan syekh ini sampai Nabi Muhammad. Pemikiran syariat turun sampai zaman sekarang ini, tidak boleh salah pikir. Nggak boleh salah fikir. Syariat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola fikirnya sama kayak pola fikirnya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Anda mau tahu pola fikir Nabi Muhammad? Ikutin sahabat. Habis itu tabi'in, habis itu tabi'in, habis itu guru-guru Anda semua. Makanya jangan belajar pakai tak terlihat. Kalau belajar tuh duduk sama Ustadz Zaidun, duduk pakai halakoh, doa, niat yang benar, baca syariat. Ustadz, maksud kata yang ini apa? Ditanya. Maksud kata yang ini apa? Kalau hanya sekedar belajar syariat tanpa talaki, sahabat itu punya definisi, ya kan Ustaz? Kalau itu tidak dibutuhkan, definisi itu nggak bakal keluar bainal ulama. Siapa yang dikatakan tabi'in? Siapa yang dikatakan sahabat? Siapa yang dikatakan pewaris para nabi? Itu ada standarisasinya, nggak boleh sembarangan. Karena tanggung jawab dunia, besok tanggung jawab di akhirat. Antum salahkan paham orang di dunia, besok tanggung jawab salah pahamnya orang gara-gara antum di akhirat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan selamat. Artinya kita ada guru Masya Allah yang bersanad, ya kan? Ustadz Yusuf. Ini Ustadz Ihsan juga sanadnya pas nih, ya kan? Ini ahli sodakoh beserta teman-teman dan jajarannya. Mereka selalu melakukan sodakoh dimanapun terjadi, di masjid, di jalanan. Tuh. Doain, ada bab itu. Ustadz Yusuf gitu juga. Alhamdulillah kita duduk juga bainal ulama dan mereka juga mempunyakan sanad. Ustadz Yusuf ada sanad Qur'annya. Mau ada yang mau talaki ke Ustadz Yusuf biar rame pondoknya. Siap itu Ustadz. Begitu juga Ustadz Khalid, begitu juga Ustadz Muhammad. Itu Ustadz Aslam di daerah Puri, kita punya orang tua juga. Ami Muhammad, alhamdulillah. Nyambung kepada Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Apalagi kurang? Ini Al-Muhdor. Pernah dengar cerita Habib Ahmad Muhammad Al-Muhdor Bondowoso, Jawa Timur, yang ganteng banget tuh, yang selalu pakai tasbih tuh. Hah? Pernah lihat nggak? Pakai jubah, orangnya gede. Di zaman dulu nggak ada orang mimpi Nabi kecuali mukanya mirip kayak dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor. Ini kakek beliau. Ini Segaf, yang punya semuanya cucu-cucu. Kalau ini yang punya ini apa? Yang nurun naikkan BMKG, yang nurunkan hujan. Hah? Kurang apa lagi coba, Masya Allah. Masa pertemuan seperti ini, majelis kayak begini nggak ijabah dan kabul? Masa begitu? Jadi ada yang punya hajat nih, kali datang mau apa kira-kira? Mau dunia pasti dapat dunia. Husnudzon kita. Ini orang-orang baik semua yang hadir. Mau ilmu dapat ilmu, mau jodoh dapat nggak? Ragu, antum yang jawab. Yang lain ini yang sendiri belum ada yang jawab, Ustaz.
Masya Allah. Pokoknya mudah-mudahan kalau kita girang di dunia seperti ini di majelis halaqah, insya Allah juga besok kita bertemu di akhirat begini juga. Karena besok ketua kelasnya Nabi Muhammad. Bener nggak? Maaflah kalau itu kasar. Kenapa dikatakan ketua kelas ya baginda Nabi Muhammad SAW? Karena semua itu diberikan sama Nabi Muhammad SAW. Besok di hadratillah, jauh dekatnya kita dengan Nabi Muhammad, jauh dekatnya kita dengan Allah. Yang filter tuh Nabi Muhammad. Makanya kita jangan lama, maksudnya jangan usahakan, jangan jarang-jarang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih ingatan untuk bisa berselawat tiap hari. Karena kadang-kadang berselawat tiap hari bukan kita nggak mau, kita nggak diingatkan. Kalau kita diingatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih kemampuan, dikasih kesenangan, ketenangan dan kenyamanan, insya Allah setiap hari kita pasti selawat. Tapi kalau Allah nggak kasih sebiji tasbih, kita nggak bisa baca. Mudah-mudahan lah ini sababiyah. Apalagi yang kita mau bilang, intinya kalau yang saya perlihat, saya sering lihat di daerah Hadramut, majelis itu dia nggak butuh lama-lama. Yang penting kalau udah tahu tempatnya bagus, hadir aja lah. Niatkan apa yang mau diniatkan di majelis seperti itu. Yang jelas apa yang mereka sampaikan, insya Allah mereka pertanggungjawabkan di yaumul akhir. Nggak udah hasad, hasud, iri, dengki itu buang semuanya. Karena yang diminta sama Nabi Muhammad SAW itu adalah persatuan. Maaf, syariat bisa ditimbang juga kalau gara-gara kegagalan atau perpecahnya satu kumpul-kumpul. Duduk-duduk karena Allah, duduk-duduk karena Nabi Muhammad, itu lebih berharga. Simpan dulu pendapat keterkaitan tentang syariat. Cari dulu yang ringan di bab yang lainnya. Mudah-mudahan mereka ahlinya dan mereka bisa mengeluarkan. Amin ya rabbal alamin. Tujuan hanya berharap sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama wal ard. Itu susah. Kalau satu sama lain nggak saling sayang, satu sama lain nggak saling cinta, satu sama lain nggak benarkan atau salahkan karena syariat, satu sama lain nggak bersatu karena Nabi Muhammad, kapan rahmat mau turun dari langit, kapan rahmat mau keluar dari bumi. Tapi mudah-mudahan dengan bukti wujud yang dibuat sama antum Ustaz pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi sababiyah di tempat kita, di kota kita untuk bisa menurunkan rahmat dari langit, begitu juga menurunkan rahmat dari, mengeluarkan rahmat dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.